وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين معاشر المسلمات rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita. Dan sungguh rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah rahmat dan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga. Manusia tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepadanya, sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Walau manusia menggunakan alat secanggih apapun yang mampu mereka ciptakan dengan izin Allah untuk menghitung sesuatu dan digunakan untuk menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan, tetap akan seperti yang Allah katakan, la tuhsuha. Kalian tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut. Menunjukkan bahwa kita benar-benar selalu diberikan oleh Allah rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak. Namun aneh bin ajaib, banyak manusia yang tidak melihat nikmat yang Allah katakan sangat teramat banyak itu. Allah mengatakan saking banyaknya takkan sanggup kalian hitung. Namun aneh bin ajaib, manusia hidup tidak merasakan nikmat yang banyak itu, tidak melihat nikmat yang banyak itu, padahal saking banyaknya tak terhitung. Namun manusia tak mampu melihatnya. Betapa banyaknya orang yang hidup mengira bahwa nikmat yang Allah berikan kepadanya tidaklah banyak. Yang banyak hanya nikmat yang Allah berikan pada orang lain. Dan ini pertanda bahwa dia telah masuk ke dalam jebakan iblis. Setiap seseorang berbeda dengan apa yang Allah katakan,
maka dia telah masuk ke dalam salah satu jebakan daripada jebakan iblis dan bala tentaranya. Dan pasti dari jebakan itu iblis akan mengarahkannya kepada jebakan berikutnya. Dan semakin lama dia akan semakin dijauhkan oleh iblis dari jalan yang lurus. Karena iblis masuk dari satu langkah. Ketika diterima langkah itu, iblis masuk ke langkah berikutnya. Ketika diterima lagi, masuk kepada langkah berikutnya. Dan terus makin lama makin membuat manusia itu jauh dari syariat Allah. Ketika orang-orang yang berdoa di masjid dengan cara dipimpin dan menggunakan bebatuan yang diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, kesalahan mereka ketika itu beribadah atau berzikir dengan cara yang Rasul tidak ajarkan. Kaifiatnya salah. Lafaz zikirnya sudah benar, takbir, tahmid, tahlil, namun kaifiatnya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketika dinasihati oleh sahabat Nabi, dan bukan sembarang sahabat, ulama sahabat, ulama dari kalangan sahabat, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Mereka tetap ngeyel, dalam bahasa kita membantah Abdullah bin Mas'ud dengan mengatakan, ma nuridu illa khaira, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Padahal sudah dinasihati oleh seorang alim dari seorang sahabat. Berkata perawi hadis, ra'ayna ba'dahum au aktsarahum, kami melihat sebahagian mereka atau sebahagian besar mereka yang ada di majlis itu, yuqatilunana yauman nahrawan, mereka memerangi kami pada hari Nahrawan. Hari Nahrawan adalah pertempuran yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib sebagai Amirul Mukminin, memerangi kaum Khawarij. Dan bersama Ali bin Abi Thalib para sahabat dan para tabi'in. Dan lawan mereka adalah kaum Khawarij. Mereka yang berzikir dengan kaifiat yang salah di masjid ketika itu, mayoritas mereka sudah berada pada barisan kaum Khawarij, memerangi para sahabat, memerangi Amirul Mukminin, memerangi para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Lihat, yang ingin kita katakan bahwa satu kesalahan tidak akan berakhir dengan satu kesalahan itu. Apabila masuk, maka akan datang kesalahan berikutnya. Akan datang kesalahan berikutnya, akan datang kesalahan berikutnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di hati mereka ada penyakit dan Allah tambahkan penyakit. Para ulama berkata, inna lil hasanati akhawat wa inna lis sayyiati akhawat. Sesungguhnya kebaikan memiliki saudara-saudara, dan sesungguhnya keburukan pun memiliki saudara-saudara. Maksudnya adalah, kalau kebaikan dilakukan akan mengundang saudara-saudaranya, dan kalau keburukan dilakukan pun akan mengundang saudara-saudaranya. Maka berhati-hati manakala kita termasuk orang yang selalu melihat nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita tidaklah banyak, karena kita sudah terjerumus ke dalam sebuah kesalahan, dan kesalahan ini akan mengundang kesalahan berikutnya, kesalahan berikutnya, kesalahan berikutnya. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kita syariat yang paling sempurna di permukaan bumi, dan telah mencontohkan kepada kita bagaimana mengamalkan syariat itu dengan benar,
sehingga dari beliau kita belajar ilmu dan dari beliau kita belajar cara mengamalkan ilmu itu. Dan jangan sampai ilmunya kita ambil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan cara mengamalkannya kita cari sendiri. Ilmunya kita dapatkan dari Rasul dan cara mengamalkannya terserah kita, tidak bisa. Ilmu dan amal wajib diambil dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dari beliau agama itu datang kepada umat, dan kepada beliau agama itu datang dari Allah. Dan agama itu di dalamnya ada ilmu dan ada cara mengamalkan ilmu. Sehingga ilmu dan amal wajib kita dapatkan dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali bisa melanjutkan kajian kitab Sahih Muslim kita yang pada sebelumnya dalam kurun waktu yang tidak pendek kita mempelajarinya di sebuah masjid yang kita dirikan, di sebuah yayasan yang kita dirikan. Namun qaddarallah, Allah mentakdirkan, wa ma syaa fa'al, kita tidak diizinkan untuk kembali mengisi di masjid itu. Sehingga beberapa lama setelah itu kajian tetap dilanjutkan dengan cara menumpang di salah satu masjid kaum muslimin. Kemudian berhenti disebabkan wabah yang melanda. Sebentar kita mengadakannya di studio Asil TV, namun berhenti karena satu dan lain hal. Namun pada malam ini walillahil hamd kita kembali melanjutkannya di masjid kita. Masjid yang kita bangun di atas sebuah lahan wakaf lebih kurang 6.000 meter persegi dari salah seorang muhsinin. Semoga Allah tabaraka wa taala terima ini sebagai ketaatan dan amal saleh dan menjadi pahala di sisi Allah bagi yang mewakafkan tanah. Demikian juga bagi yang menyumbangkan dananya untuk pembangunan masjid ini. Semuanya semoga Allah terima amal saleh dari mereka. Walau masjid ini belum sempurna, masih ada pembangunan berikutnya seperti yang sama-sama antum lihat, tapi alhamdulillah sudah bisa digunakan untuk melaksanakan salat. Dan ana tidak tahu apakah ini kajian perdana. Nah, ini juga merupakan kajian perdana dimulai pada Masjid Mubarak ini. Semoga nama sesuai dengan al-musamma, yaitu Mubarak, masjid yang penuh dengan berkah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala ala kulli hal, atas apapun kondisi yang ada pada kita. Bab kita pada kesempatan yang berbahagia ini melanjutkan kajian-kajian yang sempat terhenti adalah babun fil amri bit taysiri wa tarkit tamfir. Bab perintah untuk memudahkan dan meninggalkan sifat yang membuat orang lari, meninggalkan tindakan yang membuat orang lari. Berkata Imam Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi rahimahullah wa rahima jami'a ulama'il ummah, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Abu Quraib
wal lafdhu li Abi Bakr qala haddatsana Abu Usamah an Buraid ibn Abdullah an Abi Burdah an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu wa ardaahu qal, berkata sahabat Nabi yang mulia Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ba'atha ahadan min ashabihi fi ba'dhi amrihi qal basyiru wa la tunaffiru wa yassiru wa la tu'assiru, yang artinya kata Abu Musa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengutus salah seorang di antara sahabat-sahabatnya pada sebahagian perkara, pada sebahagian urusan, dan mayoritas para sahabat diutus untuk berdakwah atau untuk berjihad. Qal, beliau akan berkata kepada sahabat yang akan diutus itu, basyiru wa la tunaffiru, berikan kabar gembira dan jangan membuat orang lari, wa yassiru wa la tu'assiru, dan permudah dan jangan persulit. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Ini dia hadis dari Nabi kita tercinta yang dibawakan oleh Imam Muslim di dalam kitab beliau Sahih Muslim, yang akan kita jadikan materi pelajaran kita pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah taala, sampai masuknya waktu Isya. Dan setelah masuknya waktu Isya nanti kita akan lanjutkan dengan tanya jawab sampai kita melaksanakan sholat. Maka bagi ikhwan atau akhwat yang memiliki pertanyaan, silakan dituliskan dari sekarang, karena setelah waktu sholat kita masuk, kita selesaikan bahasan kita dan kita lanjutkan dengan tanya jawab insyaallah taala. Naam, Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat yang diutus, seperti Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman untuk berdakwah, dan Abu Musa al-Ash'ari pun diutus ke Yaman. Dan Abu Musa al-Ash'ari, negeri asal beliau adalah Yaman, sementara Mu'adz bin Jabal negeri asalnya adalah Madinah radhiyallahu anhum. Namun Abu Musa al-Ash'ari telah hijrah ke kota Madinah dan diutus kembali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ke Yaman untuk berdakwah, menyampaikan agama yang telah beliau dapatkan dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk beliau Abu Musa al-Ash'ari. Dan apabila Rasulullah SAW mengutus pasukan, maka panglimanya dinasihati untuk hal yang seperti ini, yaitu selalu memberikan kabar gembira, membuat seseorang bahagia, namun dengan cara yang hak, bukan dengan cara yang batil, dengan cara yang diizinkan syariat, cara yang jujur, agar orang kemudian mau tertarik untuk masuk ke dalam agama Islam. Disuruh untuk memberikan kabar gembira, mendahulukan kabar gembira daripada kabar petakut. Dan menyuruh mereka untuk memudahkan segala perkara. Tentu memudahkan tetap dalam koridor halal, tetap dalam koridor benar, tetap dalam koridor kebenaran.
Karena yang haram apapun diharamkan, tidak boleh untuk dikerjakan dan dilarang untuk mempersulit. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dan ini sifat Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal amrayni illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun ithma. Tidak pernah Nabi itu disuruh untuk memilih dua perkara, melainkan beliau akan memilih perkara yang paling enteng, yang paling mudah di antara dua perkara itu, selagi yang paling mudah itu bukanlah dosa. Ini sifat Nabi kita tercinta, sifat Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama kepada orang yang didakwahi atau orang yang baru masuk agama Islam. Hal ini sangat penting untuk mereka. Berikan kemudahan. Jangan sampaikan kepada mereka suatu hal yang harus berat mereka lakukan, berat mereka kerjakan, sehingga membuat mereka memilih untuk balik kepada agama mereka yang mudah menurut mereka. Sampaikan dengan uslub yang baik, yang membuat orang tertarik. Ini dia basyiru. Sampaikan dengan cara yang membuat orang suka mendengarkannya. Sampaikan dengan cara yang membuat orang merasa semangat untuk bertahan di atas agama ini, dengan janji-janji Allah yang ada di surganya, dengan janji-janji Allah yang ada di akhirat, dengan janji-janji Allah yang ada di dunia ini. Semisal orang yang baru masuk agama Islam misalnya, jangan langsung bebankan mereka dengan perkara-perkara yang berat. Jangan sampai bicara terlalu banyak bicara neraka, adab di akhirat seperti ini untuk orang-orang Nasara dan semacamnya, karena belum waktunya mereka untuk memahami itu. Tapi berikan pada mereka kabar gembira. Salah satu kabar gembira yang bisa kita katakan kepada mereka adalah bahwa masuk Islamnya Anda ini, Anda mendapatkan hal yang luar biasa, mengalahkan semua kami yang ada. Karena Anda yang baru masuk agama Islam ini, Anda tidak punya dosa sama sekali. Sementara kita yang sudah puluhan tahun di atas agama Islam, kita berdosa atau tidak? Kita berdosa. Sementara dia yang baru saja mengucapkan syahadat, kita katakan kalau Anda jujur, dan semoga Anda jujur, dan Allah Maha tahu isi hati seseorang, dan insya Allah semoga Anda benar-benar ikhlas masuk dalam agama Islam dan bergembiralah. Karena sekarang ini Anda tidak punya dosa sama sekali. Bukankah ini kabar gembira yang membuat dia semangat untuk bertahan di atas agama Allah? Kemudian katakan bahwa bukan hanya sekedar tidak berdosa. Bukan hanya sekedar tidak berdosa. Lebih daripada itu, seluruh amal baik yang pernah Anda lakukan ketika Anda masih di atas agama Nasrani, semuanya sekarang ini berubah menjadi pahala. Jadi sekarang ini Anda tidak punya dosa, insya Allah, kalau Anda ikhlas. Dan Allah pasti tidak akan ingkar janji. Kalau dia ikhlas dalam keislamannya, pasti dihapuskan dosanya. Dan kemudian tidak hanya itu, Anda masuk Islam, kebaikan-kebaikan yang pernah Anda lakukan yang ditolak ketika karena Anda belum masuk agama Islam, semuanya berubah menjadi amal saleh, masuk dalam catatan amal saleh Anda. Maka dalam kondisi seperti ini, Anda lebih hebat daripada kami. Dia akan akan bahagia mendengarkan kabar gembira itu. Tambahkan lagi bahwa next berikutnya, setiap Anda beramal saleh, Anda lebih daripada kami. Maksud lebih daripada kami apa? Setiap Anda beramal saleh, Anda dapatkan langsung 2 kelipatan pahala.
sementara kami hanya dapat satu. Anda sholat, kami sholat, sholat kami dihitung satu sholat. Sholat Anda dilipat gandakan menjadi dua sholat. Karena itu juga yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa orang yang masuk agama Islam, setiap amal soleh yang dia lakukan tidak dihitung satu, namun dihitung dua, ditambah kelipatan. Maka ini adalah kemuliaan besar bagi Anda, ya, kalau sekiranya Anda benar-benar memilihnya dari hati yang dalam dan mulailah belajar. Dan sekarang ini kami iri melihat Anda yang tidak berdosa, misalnya seperti itu. Berikan kabar gembira supaya dia semakin tertarik dengan agama yang hak. Dan apa yang kita katakan itu tidaklah dusta. Dia dalam hal ini dengan kita lebih baik dia, karena tidak berdosa, sementara kita berdosa. Sementara dia tidak berdosa. Entah kalau setelah dia keluar masjid nanti dia berdusta lagi, dosa pertama. Tapi yang sekarang ini yang jelas dia tidak berdosa, karena baru saja bertaubat, baru saja masuk Islam. Orang masuk Islam maka tidak ada dosa baginya. Ketika ini dia sedang suci. Hal-hal yang seperti ini, ma'asyiral muslimin, disuruh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wala tunaffiru. Jangan buat orang lari, takut-takuti, sehingga orang membuat takut masuk agama Islam, sehingga membuat orang ngeri untuk lanjut dalam keputusannya masuk agama Islam. Baru masuk Islam dikatakan Anda jangan mencuri, kalau mencuri nanti dipotong tangan. Anda jangan berzina, nanti kita rajam, misalnya. Orang akan tahu, wah, saya dirajam ini. Sifat ini sifat seorang mukmin. Sifat seorang mukmin itu memberikan kegembiraan kepada orang lain, memberikan kemudahan kepada orang lain. Nabi SAW mengatakan, yassiru wa la tu'assiru, permudah, jangan dipersulit. Maka kalau seandainya kita benar-benar mengamalkan ini, maka yang terjadi di tengah kehidupan kita saling memudahkan. Saling memudahkan. Lihatlah agama Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk selalu memudahkan. Dan sifat orang yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah, apapun urusan dengannya akan mudah. Dia tidak akan mempersulit urusan dengan orang lain. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi mengatakan orang mukmin itu apabila membelinya samhan, enggak sulit sebagai seorang pembeli. Kalau dia menjual pun menjual enggak sulit. Samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara. Kalau dia menjual yang melapangkan. Kalau dia membeli yang melapangkan. Ini sifat orang mukmin. Salah satu sifat yang terpuji. Enggak terlalu ngeyel di dalam cara menjual dan tidak terlalu ngeyel dalam cara membeli. Ditambah dengan memang pondasi agama Islam, pondasi kemudahan. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini adalah mudah. Agama ini mudah. Allah berfirman dalam Al-Quran, persis setelah Allah menyuruh kita lapar-lapar, yaitu berpuasa. Allah mengatakan setelah itu, yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan. Wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menginginkan untuk kalian kesulitan. Allah menginginkan untuk kalian yang mudah-mudah. Allah tidak inginkan yang sulit-sulit. Itu persis setelah kita disuruh untuk berpuasa, disuruh untuk haus dan lapar. Persis setelahnya Allah katakan, yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan. Wala yuridu bikumul usra. Allah tidak inginkan untuk kalian kesulitan. Allah tidak ingin memberikan yang sulit. Agama ini mudah. Maka ini adalah sesuatu yang harus kita jadikan sifat. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk mempermudah selagi tidak dosa. Karena kalau dia dosa haram,
maka seluruh yang haram untuk dikerjakan. Namanya juga haram. Jadi kalau ingin mempermudah, selagi di atas sesuatu yang halal. Ketika seseorang meminjam uang kepada kita, ketika Allah berbicara tentang orang yang meminjam uang kepada kita, Allah katakan wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum. Ketika orang itu meminjam dan ketika datang saatnya untuk harus dibayar, ternyata dzu usrah wa in kana dzu usratin. Apabila orang yang berhutang kepada kalian itu ternyata orang yang memang sedang mengalami kesulitan, fanadhiratun, maka undurkan pembayarannya ila maisarah, sampai dia mendapatkan kelapangan. Lihat bagaimana Allah mengajak kita untuk memberikan yang mudah kepada orang lain, walau sudah jatuh tempo. Kita sepakat dengannya dan dia sudah sepakat untuk membayar di tanggal yang disepakati bersama, tanpa ada paksaan dari siapapun. Pinjam misalnya dikembalikan 1 bulan setelah itu, atau 2 bulan setelahnya, atau 3 bulan setelahnya, dan kita telah sepakat dan waktu yang pengembalian telah ditentukan. Ternyata ketika jatuh tempo, orang tersebut dzu usratin, benar-benar orang yang mendapatkan kesulitan, fanadhiratun ila maisarah, maka tunda sampai dia mendapatkan kelapangan. Lihat, Allah menyuruh tunda, karena itulah kemudahan untuk orang lain. Karena biasanya orang yang minjam karena sempit. Biasanya jarang orang yang minjam yang bukan karena sempit. Sifat umum manusia kalau minjam karena kesempitan. Kecuali dengan adanya sekarang sistem riba, maka sudah terbalik. Yang meminjam itu justru miliarder. Yang meminjam itu justru orang-orang konglomerat. Yang meminjam itu justru pebisnis besar. Justru yang nabung orang miskin. Coba antum lihat tempat orang menumpuk harta riba itu, atau tempat orang meminjam harta riba itu. Yang nabung-nabung, yang miskin-miskin gak boleh minjam. Yang minjam siapa? Yang minjam para pebisnis. Minjamnya gak sedikit-sedikit, 5 miliar, 3 miliar, sampai angka triliun pernah ada. Coba orang miskin minjam 1 miliar dikasih gak? Gak bakalan. Maka sistem riba telah membalikkan dunia. Dunia sudah terbalik gara-gara sistem riba. Yang nabung orang miskin, yang minjam orang kaya. Sehingga orang kaya minjam dana orang miskin. Udah gitu sok lagi ke orang miskin deh. Sebagian juga sombong ke orang miskin. Padahal dana orang miskin yang dia pinjam. Walaupun dia tidak tahu dana siapa yang dia pakai, tapi yang jelas dana orang banyak. Namun mayoritas kehidupan manusia, orang minjam karena kesulitan. Dan dilarang juga untuk berdusta ketika meminjam, walaupun sulit. Ketika kita meminjam, kita katakan bahwa insya Allah 1 bulan lagi. Itu bukan perkataan sekedar untuk bisa dapat pinjaman, padahal kita yakin 1 bulan berikutnya kita juga nggak sanggup. Nggak boleh. Katakan apa adanya. Orang muslim nggak boleh dusta. Kalau dia mengatakan insya Allah saya bayar per bulan 500.000, padahal di hatinya saya tidak akan sanggup untuk membayar 1 bulan 500.000, itu sudah khianat kepada saudaranya. Banyak orang yang ketika meminjam, yang penting dapat dulu pinjamannya, soal nanti nggak sanggup bayar urusan belakangan. Itu nggak boleh, haram. Katakan apa adanya. Kalau dipinjamkan alhamdulillah, kalau tidak maka
cari orang lain yang bisa meminjamkan dengan kemampuan kita membayar. Dan yang terbaik adalah bersabar dan tidak meminjam, itu yang terbaik. Hidup yang berbaik itu tidak berhutang. Akan tapi berhutang tidaklah haram. Namun Nabi Muhammad SAW, kalau dia tahu sahabat yang meninggal punya hutang, gak mau nyolatkan. Kalau hidup Nabi di zaman kita, banyak kita gak disolatkan kayaknya ini. Kecuali sudah ada yang menjamin saya akan bayarkan baru disolatkan. Kalau ada yang tahu berhutang, Nabi mengatakan kepada yang lain, sallu ala sahibikum, solatkan sahabat kalian. Nabi gak ikut menyolatkan. Itu menunjukkan bahwa berhutang itu tidak baik walau tidak dosa. Ya. Kembali kepada yang tadi, ketika bertemu orang yang berhutang itu ternyata memang sulit, kata Allah, nadhiratun ila maisarah. Undurkan masa pembayarannya sampai dia bisa mendapatkan kelapangan. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau kalian sedekahkan lebih baik itu untuk kalian. Allahu akbar. Kalau kalian sedekahkan, udah. Sedekah saya untuk kamu yang enggak jadi saya minta, udah saya ikhlaskan saja. Lebih baik itu daripada diundur ke masa lapang. Lihat bagaimana Allah memberikan sifat kepada kita untuk mencari yang lebih baik, yang lebih mudah dan lebih baik. Hal yang sama kalau keluarga kita dibunuh. Kalau keluarga kita dibunuh, ya, Allah tabaraka wa ta'ala mengizinkan kita untuk qisas. Namun kalau kita maafkan lebih baik. Di dalam ayat qisas, Allah tabaraka wa ta'ala mengizinkan kita untuk qisas. Walakum fil qisasi ayatu ya ulil albab. Namun Allah berkata, faman ufiya lahu min akhihi syai'un. Barang siapa yang memaafkan untuk saudaranya. Para ulama mengatakan ayat ini menunjukkan bahwa memaafkan lebih baik. Memaafkan lebih baik. Hal yang sama ketika Allah mengatakan di dalam sayyi'atun mithluha. Ganjaran atau balasan sebuah keburukan adalah keburukan yang serupa. Allah katakan setelahnya, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan kemudian melakukan islah, sesuatu yang bisa memperbaiki hubungan dan perkara, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya Allah yang akan memberikan. Allah mewajibkan atas dirinya untuk memberikan pahala kepada orang tersebut. Wajib atas Allah untuknya memberikan pahala untuknya. Menunjukkan bahwa pahala memaafkan kesalahan orang lain lebih baik daripada membalasi kesalahan orang lain dengan kesalahan yang serupa. Misalnya kita dipukul oleh seseorang dengan cara yang zalim, rontok gigi kita. Kita berhak datang ke pengadilan syariat, mahkamah syar'iyah kalau ada, dan menuntut orang tersebut untuk dirontokkan juga giginya, persis gigi kita yang rontok dibuatnya. Itu boleh. Wa jazaa'u sayyi'atun mithluha. Balasan keburukan yang semisal. Namun Allah mengatakan faman afa wa aslah. Barang siapa yang memaafkan dan kemudian membuat hubungan islah, perbaikan, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya Allah yang memberikan. Maka nampak sekali dalam ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala, hadis-hadis Rasulullah SAW, kita disuruh untuk mempermudah urusan kaum muslimin. Dan Nabi SAW mendoakan, barang siapa yang mempermudah urusan umatku, mudahkan urusan untuknya. Dan barang siapa yang mempersulit, persulit urusannya. Maka ini sangat berbeda sekali dengan slogan yang beredar di zaman kita sekarang. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Jadi dipersulit dulu. Kenapa harus dipermudah kalau bisa dipersulit? Dan ini
180 derajat berbeda dengan yang diperintahkan Allah, berbeda dengan yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita disuruh untuk mempermudah saudara kita. Ya. Dan harus saling jujur. Yang membutuhkan saudaranya jujur dalam apa yang ia katakan, yang membantu saudaranya jujur di dalam bertransaksi dan memberikan kemudahan kepada saudara kita kaum muslimin dan kaum muslimat. Sekali lagi, jadikan ini sebagai sifat kita dan jadikan ini sebagai sesuatu yang menjadi sesuatu yang dilihat orang, dilihat manusia dari kita, sebagai akhlak kita. Dan lebih daripada itu, sesuatu yang dilihat Allah dari diri kita. Nabi Muhammad pasti selalu memilih yang paling mudah dari dua perkara yang ditawarkan kepada beliau, termasuk salah satunya ketika masih ada tawaran di dalam agama Allah tentang tawanan, karena masih boleh untuk dipenggal tawanan itu dan boleh untuk diterima tebusan. Maka Rasul kita tercinta, beliau lebih condong kepada yang lebih mudah. Mana yang lebih mudah? Menerima tebusan. Maka beliau menerima tebusan, karena masih diizinkan ini atau itu. Ketika tawanan perang Badar, sifat Nabi memilih yang termudah. Menerima tebusan dengan penggal leher lebih mudah menerima tebusan. Maka Nabi SAW mengambil yang termudah. Ini sifat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai umat, hendaklah kita selalu berusaha untuk memiliki sifat ini. Dan di dalam hadis Imam Muslim juga di lanjutannya itu ada tambahan wa taqawa'a wa la takhtalifa. Taqawa'a, saling bekerja sama kalian, saling bantu membantu, saling bahu membahu, saling berusaha untuk bersama. Wa la takhtalifa, jangan berbeda-beda, jangan berikhtilaf. Ini juga tambahan dan mirip dengan yang tadi, karena saling membantu, saling membahu, saling dukung, saling support adalah kemudahan. Dan wala takhtalifa, saling bertengkar, saling berselisih adalah kesulitan. Nabi lebih suka umatnya jauh daripada perselisihan. Wallahu taala alam. Baik, secara materi kita cukup sampai di sini. Kita dengarkan kumandang adzan dan kita jawab. Setelahnya kita lanjutkan dengan tanya jawab insyaallah sampai kita melaksanakan salat isya berjamaah.
selalu bermasalah dan selalu membuahkan masalah. Itu ada. Itu ada yang seperti itu. Dan kalau memang kita sadar bahwa diri kita seperti itu, kembali kepada apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua pendapat, satunya Masya Allah mantap, tetapi menyebabkan kita berpecah. Namun satunya pendapatnya tidak terlalu mantap, lemah, tapi semua sepakat. Maka pendapat yang lemah dan membuat semuanya bersatu itu lebih baik daripada memakai pendapat yang luar biasa mantap namun akhirnya berpecah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Dan ini butuh membiasakan diri. Butuh untuk membiasakan diri hidup bersama keluarga, hidup bersama sahabat, hidup bersama di yayasan, hidup bersama di masyarakat. Pilih yang termudah. Pilih yang termudah walau tidak dosa. Yang penting tidak dosa. Jangan pilih yang paling mantap namun orang menjadi enggak nyaman. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan pertama, Ustadz, apakah boleh memasukkan anak yang belum bisa diatur dalam saf salat dengan alasan untuk mendidiknya? Berarti anak tersebut belum bisa salat dengan baik, masih nolah-noleh kiri kanan, maju mundur, ketawa-ketawa, berarti tidak salat. Itu yang dimaksud tentunya ya. Apakah boleh dimasukkan di dalam saf salat? Jawabannya, saf salat menjadi putus. Karena anak yang dimasukkan dalam saf salat ini belum bisa salat. Keberadaannya di dalam saf salat menjadikan saf tersebut putus. Dan saf yang putus tidak membatalkan salat, namun mengurangi kesempurnaan salat. Karena tersambungnya saf dan lurusnya saf dan rapatnya saf untuk kesempurnaan salat, bukan untuk sahnya salat. Namun kalau dia sudah bisa salat dengan baik, walau dia usianya masih kecil, 5 tahun, 6 tahun, tapi sudah bisa salat dengan baik dan benar, maka sudah sah di dalam saf salat dan tidak memutuskan saf salat. Sebagian orang menganggap kalau belum balik itu memutuskan saf. Kalau dimasukkan dalam saf itu tidak benar. Karena di zaman Nabi kita tercinta SAW, orang yang belum balik pun sudah diperbolehkan Nabi menjadi imam. Kalau tidak sah sholatnya berarti belum boleh menjadi imam. Di zaman Rasul, sahabat belum balik, punya hafalan bagus dan bacaan bagus, disuruh jadi imam di kaumnya. Kalau jadi imam saja boleh, apalagi jadi makmum. Maka anak yang belum balik tidak aib di dalam saf salat, dengan syarat dia bisa salat. Namun kalau dia tidak bisa salat, memutuskan saf salat, maka lebih baik anak yang seperti itu kalau ingin diletakkan di saf paling pinggir, sehingga tidak membuat safnya putus, sehingga umat Islam bisa mendapatkan kesempurnaan salatnya. Wallahu a'lam. Dan keberadaan orang dewasa yang tidak pandai sholat pun sama dengan anak yang tidak sholat tadi.
Mungkin ada orang dewasa yang kurang-kurang akal masuk di dalam saf sholat, umurnya sudah dewasa, tetap memutuskan saf karena dia tidak sholat. Wallahu a'lam. Apakah seseorang akan ditanya oleh Allah di akhirat ketika dia tinggal di daerah yang banyak non-muslim namun dia tidak mengajak mereka kepada Islam? Allahu a'lam, ana tidak tahu. Karena ini butuh dalil. Ini butuh dalil. Sementara dalil yang ada yang kita tahu, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban akan terhadap apa yang dia pimpin. Sementara berada di daerah yang banyak non-muslim itu bukan orang yang kita pimpin. Apakah kita akan ditanya? Wallahu a'lam, mana tidak tahu. Ketika ada keluarga meninggal dunia, lalu pada sanak keluarga membuat acara malam ke-7 sampai malam ke-40 dan 100 hari. Bagaimana cara yang bijaksana untuk tidak ikut dalam acara tersebut? Cara bijaksana adalah sampaikan kepada mereka apa yang kita ketahui dalam syariat dengan akhlak yang mulia. Sampaikan apa adanya. Itu cara yang paling bijaksana. Pilih kata-kata terbaik, pilih akhlak terbaik untuk menyampaikan kepada mereka. Itu cara yang bijaksana. Itu yang paling bijaksana sudah. Bahwa membuat acara baca-baca Quran bersama atau bertahlil bersama-sama di rumah duka, setelah itu makan-makan sampai acara sekian hari, sampai sekian hari, di hari yang kesekian. Sejauh yang saya tahu, mohon maaf, kita sebutkan kepada paman kita, mohon maaf paman, mohon maaf tante, mohon maaf siapa misalnya abang kita, keluarga kita, sebut namanya. Mohon maaf, yang saya tahu Nabi kita tercinta SAW tidak pernah melakukannya. Dan apa yang tidak dilakukan Nabi SAW, kata Nabi, jauhi. Oleh karena itu, saya tidak bisa hadir, mohon maaf. Bukan karena apa-apa, namun karena ini, di acara seperti ini, acara yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi SAW. Itu yang paling bijaksana. Sehingga ketika kita tidak hadir, mereka tahu kenapa kita tidak hadir. Kadang-kadang kita menghindar dengan cara membuat acara, sengaja buat acara. Alhamdulillah kalau ada acara, ada alasan. Kalau tidak ada acara, buat acara, buat janji sama teman supaya pergi. Oh, saya ada acara dengan teman, padahal sengaja dibuat acaranya. Kalau seperti itu antum melakukan, sekarang ini antum selamat. Kemudian ada lagi yang meninggal, apa alasan antum lagi? Kemudian meninggal lagi yang lain, apa lagi alasan antum? Semakin lama antum akan semakin sulit untuk membuat alasan kenapa tidak hadir. Dan cara menghindar seperti itu tidak bijaksana karena tidak sampai juga misi dakwahnya. Namun kalau kemudian antum sampaikan baik-baik, ya, orang paham kenapa antum tidak mau, kenapa antum tidak ikut, gitu. Seperti kita misalnya diminta oleh sebagian kaum muslimin untuk mengisi acara yang memang acara tersebut tidak pernah diajarkan Nabi SAW, namun dirayakan secara banyak oleh kaum muslimin. Kita tidak ikut merayakannya, dan kita diminta untuk mengisi acara tersebut. Sampaikan apa adanya. Sampaikan apa adanya. Bahwa saya mohon maaf, sebut nama orangnya kalau orang itu sudah tua, muliakan dia dengan umurnya. Kalau dia ada hubungan kekerabatan dengan kita, sampaikan dengan akhlak yang baik.
mohon maaf saya tidak bisa. Karena acara seperti ini menurut saya, menurut prinsip saya adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, dan saya tidak merayakannya seperti Nabi tidak merayakannya. Maka saya tidak akan ikut acara tersebut sebagaimana Nabi tidak pernah. Akhirnya kedepannya dia tidak akan mau lagi mengajak antum untuk mengisi acara itu, karena dia sudah tahu orang itu tidak akan mau, karena dia prinsipnya seperti ini. Maka yang benar adalah bicarakan apa adanya dengan akhlak yang baik, dengan tutur kata yang baik. Soal kemudian mereka marah, itu bukan urusan kita. Marahnya orang karena kita melakukan yang benar tidak membuat kita berdosa. Jangan katakan bahwa kalau kalian ngotot tidak mau, ibu kalian marah, dan kalian berdosa karena telah membuat ibu kalian marah. Para sahabat ibu mereka marah, mereka memeluk agama Islam. Apakah mereka berdosa? Bahkan sebagian para sahabat di perang Badar bersama Rasul di saf kaum muslimin, ayahnya di saf orang kafir. Apakah mereka berdosa? Tidak. Kita melakukan yang benar dan orang lain marah, orang lain berghibah tentang kita, yang berdosa mereka, bukan kita. Lakukan yang seperti itu. Sampaikan dengan akhlak yang baik, tutur kata yang baik. Sampaikan bahwa acara ini tidak pernah diperintahkan Nabi, tidak pernah dicontohkan Nabi. Ribuan sahabat Nabi meninggal dunia, ratusan sahabat Nabi meninggal dunia, tak ada Nabi mengadakan acara tersebut di rumah duka. Nabi meninggal dunia, mana dibuat orang acara ini untuk Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin kemudian mengatakan, jadi kalau tidak ada doa-doa seperti itu, bagaikan mati anjing aja kan gitu. Katakan bukan masalah itu. Nabi juga seperti itu melakukannya. Dan saya tidak berani mengatakan Nabi memperlakukan sahabatnya bagaikan mati hewan tadi. Dan Nabi ketika wafat pun tidak diperlakukan itu oleh para sahabat. Apakah para sahabat membiarkan Nabi bagaikan mati seperti tadi? Bukan masalah itu. Ya, akan tetapi memang inilah agama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takziah ada. Ilmu tentang takziah itu sudah benar, kita bertakziah. Namun cara mengamalkan takziah pun harus dipelajari dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takziah itu sudah benar, ilmunya sudah benar. Kalau ada orang meninggal dunia, kita bertakziah. Ilmunya sudah benar. Bagaimana mengamalkan juga harus belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita katakan tadi di muqaddimah, jangan hanya ilmu saja kita pelajari dari Nabi, cara mengamalkannya terserah kita. Cara mengamalnya tidak sesuai dengan apa yang diamalkan Nabi. Kita taunya ilmu, cara mengamalkannya harus diambil dan dipelajari dari Nabi. Sekarang yang diamalkan seperti yang tadi ditanyakan tidak sesuai dengan cara takziah yang diajarkan Nabi SAW. Berarti cara mengamalkannya tidak seperti yang diamalkan oleh Nabi SAW. Di sini letak kekeliruannya. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah denda atas kezoliman dibolehkan? Contoh si fulan mendenda fulan 5 juta karena dizolimi. Pertanyaannya terlalu global. Pertanyaan terlalu global. Apa menzolimi apa? Wallahu a'lam. Pada dasarnya memberikan denda seperti ada kesalahan kemudian harus didenda, itu pada dasarnya haknya hakim, bukan haknya individu. Bukan haknya individu. Wallahu a'lam. Ana tidak terlalu mengerti pertanyaan, dan kalau kita tidak mengerti pertanyaan tidak boleh menjawab. Ustadz, apakah kalau kita mendapatkan pahala meminjamkan uang kepada orang miskin yang susah hidupnya, tetapi orang tersebut bukan orang yang taat dan tidak melaksanakan sholat, tetap berpahala insya Allah?
tetap tetap berpahala. Rasulullah juga memberikan sesuatu kepada orang-orang yang tidak muslim, dan bahkan zakat pun dibolehkan kepada orang yang belum Islam. Akan tetapi kita mulai merasa bahwa dia mulai tertarik dengan agama Islam. Salah satu yang makna daripada al-mu'allaf qulubuhum, orang yang mu'allaf itu bukan hanya orang yang baru masuk Islam, tapi orang yang masih di atas agamanya mulai tertarik dengan Islam. Itu juga termasuk mu'allaf dan boleh diberikan kepada mereka sebahagian daripada harta zakat agar mereka semakin tertarik. Mudah-mudahan dengan itu semakin tertarik dengan Islam dan mudah-mudahan masuk agama Islam. Boleh seperti itu. Maka insya Allah tetap pahala, apalagi orang Islam. Sembari nasihati dia untuk melaksanakan sholat, nasihati dia untuk melaksanakan kewajiban, ya. Dan mudah-mudahan pinjaman kita kepadanya membuat dia senang dengan orang-orang yang taat. Dan perilaku akhlakul karimah ini dipertonton oleh orang yang taat membuat mereka termotivasi untuk menjadi orang yang taat. Sungguh akhlaknya Nabi dan para sahabat di kota Mekah banyak membuat orang kufar Quraisy tertarik. Dan banyak yang membuat mereka masuk Islam ketika melihat akhlak yang luar biasa dari akhlak Nabi dan para sahabat. Salah satu di antaranya adalah saudara Khalid bin Walid. Saudara satu ayah, beda ibu. Dia betul-betul tertarik melihat akhlak para sahabat. Orang-orang yang telah, sahabat-sahabatnya yang telah memeluk agama Islam, tertarik dengan akhlak mereka, tertarik dengan kebaikan-kebaikan mereka. Bahkan ketika sebahagian daripada umat Islam itu dipasung oleh keluarganya dan tidak diberi makan dan tidak diberi minum, kecuali hanya sekedar untuk mempertahankan hidup, saudara Khalid bin Walid ini diam-diam memasukkan makanan untuk mereka. Dan pada saat tawanan perang Badar, saudara Khalid bin Walid ini termasuk yang ditawan perang. Karena ketika itu dia ikut barisan kufar Quraisy. Namun dipaksa ikut. Dia tidak ingin ikut sebenarnya, namun dipaksa ikut oleh kaumnya. Akhirnya ikut di perang Badar. Dan tertawan. Dan ketika menjadi tawanan perang, dia semakin melihat akhlak yang luar biasa dari akhlak para sahabat. Akhirnya setelah dibebaskan, langsung masuk Islam. Nah, ini yang harus kita ingat. Dari zaman dahulu kala banyak orang tertarik masuk agama Islam karena akhlaknya orang Islam. Pertanyaannya adalah, mana kisah itu sekarang? Mana cerita itu sekarang? Orang yang tertarik untuk belajar agama karena akhlaknya orang yang beragama itu. Kita tidak menafikan ada. Tapi mana cerita itu? Seolah-olah ditelan bumi. Pasti ada. Akan tetapi mana dia? Mana orang-orang yang tertarik untuk belajar agama karena akhlak orang yang beragama? Mana orang yang masuk Islam karena tertarik melihat akhlak orang Islam? Sudah semakin hilang dari pendengaran kita, semakin hilang dari amalan umat Islam. Mudah-mudahan kita bisa semakin baik akhlak kita sehingga membuat orang tertarik untuk belajar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala wafatkan kita semua di atas husnul khatimah, dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala ampunkan kita di yaumil hisab, dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala kuatkan kaki kita di atas sirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.